ibadah. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus berkuasa, yakinlah hatiku, Ia dapat mengubah hati yang sekeras batu. Tuhan Yesus rahimi, walau ku tak layak, penebus mengampuni, meski dosaku banyak. Tuhan Yesus penebus, di surat kata-Nya dan pupus di Dia terus, juru selamat dunia. Yesus penebus Umat manusia, noda dosa hatiku dihapus. hapus darahnya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, saya ucapkan untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di hari Minggu pagi ini yang cuacanya memang di luar dingin, di dalam pun tambah dingin. Mudah-mudahan nanti dengan puji-pujian yang akan kita bawakan akan menghangatkan tubuh kita. Amin. Baik, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Baik, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dan ayat 43. Dimulai dari sidang jemaat terlebih dahulu 2, 3. Sekali lagi. Kebalik tadi, maaf. Sekali lagi, silakan 2, 3. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bersama-sama,
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku dengan setengah suara. Naikkan syukurku buat hari yang
Tuhan Yesus, benar memang besar setiamu di sepanjang hidup kami. Dan ajarkan kami pula untuk selalu setia kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini di mana Engkau pertemukan kami kembali di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Layakan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan terimalah pujian kami ini Tuhan sebagai persembahan bagi-Mu saja, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu saja. Kiranya semuanya terjadi berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku, kuserahkan hidupku, sukacita melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, betapa bahagia, dalam yang tetap inginku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita melayani Rajaku. Kaum wanita, Dia melayani Rajaku, betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, bersama-sama. melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, Sukacita damai berkat melayani Rajaku. Kaum pria, bahagia melayani Rajaku, betapa bahagia, hangatnya jiwa ragaku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita melayani Rajaku. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat sehingga kita bersama-sama kembali boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita
sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya ibadah kita di hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kita keluar dari ruangan ini, kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kita terus kuat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua boleh menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara semua yang terlibat melayani Tuhan di kesempatan siang hari ini. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga buat Ibu Ani yang sudah membersihkan gereja di minggu pagi ini ya. Dari belakang sampai depan ya. Kelihatannya rapi, bersih, harum ya, sampai teras gereja. Luar biasa ya. Dan sesuai dengan kesepakatan keputusan rapat perancang minggu lalu, jadi gereja memutuskan di tahun 2025 ini ya, kita tidak mencari konser gereja, tetapi kita akan bersihkan gereja secara gotong royong bergantian ya, antara PKMB, DBI dan WBI. Ya, jadi nanti saudara Christian akan mengatur semuanya ya. Jadi kita bersyukur ya, kita boleh bersama-sama terlibat untuk membersihkan gedung gereja ini. Itu Bapak Ibu, dan kita juga bersyukur ya atas pekerjaan Tuhan di tempat ini, walaupun ada banyak hal yang perlu kita kumpuli bersama, khususnya keuangan gereja, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan terus menolong kita sampai di akhir tahun nanti. Itu saja Bapak Ibu, kita melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta atas sambutan dan pengarahannya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita bacakan, saya jemput sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Matius 11 ayat 28 sampai 29, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Nyanyian pujian nomor 220, Jaminan Mulia. Amin.
Bapak Aritan, dipersilakan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami memiliki jaminan yang sungguh besar, karena kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh maha dahsyat, yang memberikan kami jaminan yang begitu mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan segala syafaat kami ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau mau buka telinga-Mu, Engkau mau dengar, dan Engkau mau jawab sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Bapa, kami saat ini berdoa secara khusus untuk pergumulan gereja ini, di mana kami dalam keuangan gereja masih membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, mencukupkan kami akan semua keperluan gereja-gereja ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau mempercayakan untuk memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau melipat gandakan pemberian-pemberian mereka, sehingga Engkau terus memberkati setiap pekerjaan dan jerih lelah hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami secara khusus juga berdoa untuk keperluan gereja yang cukup besar secara khusus. Kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini, di mana tahun ini akan mengikuti IBYC. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan hati dan pikiran mereka, juga Engkau mempersiapkan keuangan mereka ya Bapa. Dan Engkau yang akan memberkati mereka. Pada saatnya Engkau akan memberangkatkan mereka untuk mengikuti acara nasional ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk setiap keluarga dari jemaat di tempat ini. Biarlah Bapa Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini dalam keresahan hatinya, dalam kebingungan. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi masalah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini mungkin sedang lemah, terbaring dalam pembaringan, baik itu yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau melihat mereka, Engkau mengasihi mereka, dan Engkau memberikan penawar bagi sakit mereka ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus juga Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Desi dan Saudari Lingga yang kami dengar sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit dan Kau pulihkan kembali ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa dalam masa senja mereka. Biarlah Engkau memberikan penghiburan, Engkau berikan kedamaian, kekuatan, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka semua Bapa. Biarlah hanya Engkau yang menjadi penghibur mereka ya Bapa. Dalam kasih setia-Mu kami serahkan orang tua kami ini Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun biarlah Tuhan yang melihat kerinduan hati mereka. Dalam kesedihan mereka, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan secara khusus. Bagi jemaat-Mu di Gereja Baptis Ebenezer, biarlah Tuhan Engkau melihat setiap kerinduan mereka, setiap keresahan hati hamba-hamba-Mu ini.
di mana ada banyak keperluan yang harus dicukupi. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Biarlah Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Dan kami juga mau berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Gembala Sidang di tempat ini, beserta istri dan anak-anak. Biarlah Tuhan, Engkau mau terus memakai hamba-Mu yang lemah, yang mungkin dalam kehidupan manusiawinya terkadang banyak menderita, mendengar keluh kesah dari jemaat-jemaat-Mu, tapi biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan sehingga hamba-Mu Pendeta Komang beserta keluarga boleh mendapat kekuatan daripada-Mu saja ya Bapa. Juga dengan seluruh kehidupan rumah tangganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap jeri lelahnya, Engkau yang memberkati setiap kerinduannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di cabang-cabang kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Mila, istri dari Pak Melki. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam masa kehamilannya. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga menjaga bayi yang ada dalam kandungannya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di sana. Tuhan memberkati setiap usaha mereka, setiap jeri lelah mereka. Dan Tuhan juga mau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sana. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Kami juga mau berdoa untuk cabang kami yang ada di Mentawai. Berdoa untuk Pak Darman dan Ibu Ayu beserta anak. Biarlah Tuhan terus memberkati dalam setiap usaha jeri lelah mereka untuk mengabarkan Injil. Tuhan juga yang memberkati kesehatan, kekuatan kepada Pak Darman dan keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di sana. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan saat ini juga Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, para pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, hingga para menteri, bahkan hingga ke jajaran yang paling rendah sekalipun, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka, dan Engkau yang juga mengetuk pintu hati mereka untuk selalu bekerja takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Sebelumnya kita nyanyikan nyanyian pujian 348, Hitunglah Berkat-Mu. Kita akan pujikan ayat yang 1, kedua, dan yang keempat. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi teguk dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harimu.
bertugas Saudari Gelsin dan Saudari Iren, dipersilahkan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi kita. Pujilah Allah yang mulia. Amin, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah kita berikan. Namun sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ikoma Andreas, kita akan mendengarkan paduan suara dan dilanjutkan dengan nurseri untuk membawakan satu pujian.
Mari kita berdoa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu mencintai Engkau. Kami selalu mau percaya dan hidup dekat dengan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mau duduk diam, mendengarkan kembali sabda firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan di siang hari ini boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, yang lemah, yang jauh dari layak ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan hamba-Mu. Dan setiap tutur kata yang keluar dari bibir hamba-Mu ini sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur di kesempatan siang hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita sehingga kita boleh berkumpul, dan mari kita terus doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang lemah tubuh, kiranya mereka senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, di bulan Januari ini saya masih mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat dan merenungkan akan sifat Allah, yaitu Allah kita adalah Allah yang setia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan minggu lalu kita sudah melihat bukti kesetiaan Tuhan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan mungkin sudah kita hafal ya. Jadi minggu lalu kita belajar dari 1 Korintus 10 ayat yang 13. Di situ kita kembali diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia ya. Jadi karena Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah ya mengizinkan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Jadi ini perlu kita terus imani dan kita yakini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Karena Tuhan, sekali lagi, Tuhan membatasi ya, Tuhan membatasi kewenangan iblis untuk mencobai kita. Memang terkadang Tuhan izinkan ya iblis mencobai kita ya supaya kita makin kuat. Tetapi Tuhan tidak pernah ya mengizinkan iblis mencobai kita melebihi kekuatan kita. Jadi ada batasnya. Dan Tuhan juga berjanji akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Nah, ketika kita berbicara tentang jalan keluar, kita perlu kembali merenungkan dan kita perlu kembali memahami jalan keluar yang dari Tuhan. Jalan keluar yang dari Tuhan terkadang melebihi apa yang kita minta. Ya, jadi jalan keluar dari Tuhan itu melebihi apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Dan jalan keluar yang dari Tuhan itu kadang jalan keluar seperti apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Terkadang itu terjadi, persis apa yang kita minta itu terjadi. Dan jalan keluar yang terakhir yang dari Tuhan terkadang tidak seperti yang kita minta.
Nah, ini yang perlu kita gumuli, perlu kita mengerti, perlu kita pahami. Ya, terkadang kita marah sama Tuhan ketika jalan keluar dari Tuhan tidak seperti yang kita minta, tidak seperti yang kita doakan. Kita maunya apa yang kita minta, itu yang Tuhan berikan. Bahkan lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita doakan. Kita minta 1, Tuhan kasih 2. Kita minta 3, Tuhan kasih lebih. Kita senang, kita bersyukur. Tapi ketika jalan keluar tidak seperti yang kita minta, apakah kita masih tetap setia sama Tuhan? Apakah kita masih tetap bisa berkata, Allah saya adalah Allah yang setia, yang akan selalu menolong kita? Ya, seperti puji-pujian tadi dari awal sampai paduan suara. Terima kasih buat Pani yang sudah mencari lagu-lagu yang mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Dan siang hari ini Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita harus berserah penuh kepada Allah. Minggu lalu kita sudah melihat bukti kesetiaan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, maka dari itu kita harus berserah penuh kepada Allah. Mungkin kata-kata ini sudah sering kali terlintas di dalam pikiran kita. Sudah sering kali kita dengar, udah kamu berserah saja kepada Tuhan. Berserah saja kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 11. Saya sengaja cari ayat-ayat yang sudah biasa bagi kita. Kita dengar bahkan sudah kita hafal ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 25. Saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini ajakan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia langsung berbicara. Ya. Dia sendiri menyampaikan undangan ini, garis bawahi di situ. Marilah kepadaku. Sekali lagi. Marilah kepadaku. Ini adalah ajakan, undangan Tuhan kita yang setia itu. Kepada kita. Kepada kita semua anak-anaknya. Jadi Tuhan rindu Bapak Ibu, marilah kepadaku. Semua dikatakan di situ. Bukan hanya kepada 1 orang, 2 orang. Tapi semua, marilah kita semua datang kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi ini undangan kepada kita semua, siapapun kita. Marilah kepadaku. Artinya kita harus berserah penuh kepada Tuhan kita yang setia itu. Kepada Tuhan Yesus yang setia itu. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada yang sudah letih, ya. Ada yang sudah berbeban berat, atau ada yang hari ini merasa capek, ya.
capek dengan hidup ini? Saya senang melihat orang tua kita, para lansia semangat sekali. Apalagi Ibu Poni dan Pak Leon. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu. Dua orang tua kita ini, 2 minggu sekali, itu harus kontrol ke rumah sakit. Naik apa mereka pergi Bapak Ibu berdua? Bukan naik motor. Bukan naik Grab mobil yang mewah. Bukan naik taksi. Ya. Mereka naik angkot. Naik jet lingku. Dan ketika mereka berdua, pasangannya setia sekali. Selalu duduk bareng. Ketika berangkat pagi, pulang bisa sore. Pulang bisa malam Bapak Ibu. Dan pernah Pak Leon sendiri berangkat. Itu pas hari Rabu jam doa. Saya jemput Ibu Poni mau jam doa. Pak Leon belum pulang. Karena pagi berangkat sendiri. Ternyata nyasar. Untung pulang. Kita semua nyari. Ya. Jadi ketika mereka mengambil obat, kontrol, ya bisa sore, bisa malam baru pulang. Ketika ngambil obat, pagi-pagi udah ambil obat ngantri. Ya. Sore baru dapat obatnya. Secara manusia, ya capek nggak Bu Poni? Capek. Capek sekali. Karena harus kontrol 2 minggu sekali. Kalau dulu seminggu sekali. Saya lihat orang tua ini luar biasa sekali. Semangat sekali. Untuk sembuh. Dan semangatnya ke gereja juga luar biasa. Ya. Semangatnya melayani Tuhan juga luar biasa. Ketika tahun lalu gereja kita mau gotong royong merapikan ngecat tembok ini. Sebenarnya saya nggak mau menyampaikan kepada Mbak Leon. Kalau disampaikan pasti datang. Udah dengar juga. Udah datang di sini. Ya. Dengan segala keterbatasannya. Dia sudah tua, dia sudah lansia. Tapi semangatnya untuk melayani Tuhan. Untuk gotong royong di gereja luar biasa. Ya. Saya senang. Ya. Anak-anak muda jangan mau kalah. Ya. Ini teladan yang sangat luar biasa. Semangat untuk sembuh, semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan Bu Poni itu bangun jam 4, jam 5 beres-beres rumah dulu. Habis itu baru kontrol jam 7. Belum masak lagi, siapin semua. Siapin makanan buat anak-anaknya. Ya. Itu dia lakukan. Semangatnya luar biasa. Anak-anak muda harus semangat. Ya. Belajar dari muda untuk bersihkan rumah. Ini saya ingat, saya sampaikan ini. Ya anak-anak muda sekarang. Jangan sampai orang tua saja yang bersihin rumah. Lingkungan rumah, siram bunga. Cobalah anak-anak muda. Bereskan rumah kalian. Bersihkan. Ya, itu juga bagian dari kita melayani Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. Kadang ada rasa capek menjalani hidup ini. Kadang letih. Dan Tuhan Yesus mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua. Artinya apa? Kita diajak untuk berserah
penuh kepada Dia. Berserah penuh kepada Allah. Dan ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan kembali Bapak Ibu. Ketika kita berkata berserah penuh kepada Allah. Berserah penuh kepada Allah itu artinya apa? Dan apa yang akan kita alami ketika kita berserah penuh kepada Allah? Saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu, berserah penuh kepada Allah itu apa? Ya. Karena jangan sampai kita menyamakan antara berserah dengan pasrah. Terkadang kita enggak berserah, tapi kita pasrah. Ya. Kalau saudara lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berserah artinya itu mempercayakan diri. Ya. Jadi kata berserah itu mempercayakan diri. Ya, kata kerja aktif, mempercayakan diri. Jadi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Allah yang setia, itu artinya kita harus mempercayakan diri kita atau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena kita percaya bahwa Allah kita yang setia itu yang memegang kendali, berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Itulah artinya berserah penuh kepada Allah. Berserah penuh kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Berserah penuhlah kepadaku. Kepada Yesus. Saya sering menyampaikan ketika ada keluarga mau didoakan, ada keluarga sedang mengalami masalah, sebelum saya berdoa selalu saya katakan, berserah saja sama Tuhan. Tapi jangan salah diartikan Bapak Ibu. Ketika saya berkata, udah berserah saja sama Tuhan. Ingat sekali lagi, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu pasrah. Ya. Pasrah itu artinya tidak berbuat apa-apa kalau pasrah. Ya. Pasif. Ya. Itu pasrah. Berpikiran pesimis. Itu pasrah. Atau kehilangan pengharapan. Itu pasrah. Jadi kalau berserah, itu sebuah tindakan iman yang mempersilakan Tuhan untuk memegang kendali hidup kita. Tetapi kalau pasrah, itu tidak buat apa-apa. Diam saja. Bahkan orang yang pasrah itu tidak berdoa lagi. Tidak baca Alkitab lagi. Tidak beribadah lagi. Tidak melayani Tuhan. Dan dia berkata, saya pasrah saja sama Tuhan. Ya. Pernah Bapak Ibu pasrah? Ya pasrah yang diam ini. Kapan pendeta bilang saya harus berserah penuh sama Tuhan. Kan sama aja kayak pasrah, diam aja. Ya udah saya diam aja. Saya tunggu aja pertolongan Tuhan. Gak usah ngapa-ngapain, gak usah berdoa, gak usah baca Alkitab, gak usah melayani Tuhan lagi. Sama saja. Ya, jadi berserah sama pasrah itu beda Bapak Ibu. Ya, kalau berserah sama Tuhan, kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan kita tetap berdoa. Kita tetap baca Alkitab, kita tetap setia melayani Tuhan. Ya. Jadi itu bedanya berserah dan pasrah. Dan tentu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah berserah kepada Allah, bukan pasrah. Banyak anak-anak Tuhan pasrah. Ya. Dan berserah itu identik dengan percaya. Ya. Tetapi bukan sekedar percaya. Saya percaya sama Tuhan.
Tetapi hati kita masih diliputi dengan kekhawatiran, kecemasan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar percaya tetapi meliputi penyerahan penuh. Penyerahan total kepada Tuhan Allah. Dalam artian ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Berserah juga bukan hanya sekedar di mulut saja. Bukan hanya sekedar di perkataan saja, bukan hanya sekedar ucapan saja. Tetapi hati kita masih bimbang. Hati kita masih ragu akan pertolongan Tuhan. Kita masih mendua hati. Terkadang kita mencari pertolongan Tuhan. Terkadang kita mencari pertolongan dari dunia ini. Dari orang-orang pintar. Saya dulu berpikir bahwa orang-orang pintar, orang-orang Kristen itu mendoakan Tuhan mencari orang pintar, dukun itu hanya di kampung. Tapi di Priok juga banyak. Ya. Di Priok juga banyak orang-orang yang mencari orang-orang pintar. Yang bisa nerawang ini itu. Wah, luar biasa. Dan yang mencari itu anak-anak Tuhan. Ya. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita. Ketika kita berserah penuh. Itu artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan ketika ada dalam pergumulan kita hanya minta pertolongan dari Tuhan. Ya. Berserah penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu. Apa yang akan kita alami ketika kita berserah penuh kepada Allah? Jelas firman Tuhan mengatakan di situ, sekali lagi saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan berjalanlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Garis bawahi di situ. Ayat 28, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Jadi kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Marilah kepadaku. Karena semua masalah kita percayakan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mengatur dan berkuasa atas hidup kita untuk menolong kita. Karena Allah berkuasa menolong kita dengan caranya sendiri. Itulah yang membuat kita menjadi lega. Itulah yang membuat jiwa kita menjadi tenang. Kuncinya, mau tidak kita menaruh atau meletakkan beban hidup kita kepada Allah. Mau nggak kita berserah penuh hanya kepada Tuhan? Pasti ada kelegaan. Pasti ada ketenangan. Ya. Dulu ketika Ibu Eli dirawat di rumah sakit, waktu muntah darah itu, pernah hari keberapa itu saya nggak naik Gojek motor, saya nggak naik Grab, saya jalan kaki ke pasar sini dan saya cari angkut di situ. Ya kan ada yang lewat depan Sunter Mall itu. Saya turun di sini beberapa langkah lagi kan nyampe di rumah sakit ya. Ada ibu-ibu, bapak ibu nunggu di bawah jembatan, masih dekat Sunter Mall itu, gendong jamu, ya. Jadi ada ibu, sampai sekarang masih ada itu tukang jamu yang gendong, ya, tukang jamu gendong. Tapi ada juga yang tukang jamu yang pakai sepeda, ya, pakai sepeda, pakaiannya itu rapi bapak ibu, kayak orang jauh bener-bener ya,
Harum wangi kalau saya lewat tuh ini. Ibu-ibu luar biasa sekali tukang jamu ini ya. Rapi sekali tukang jamu itu. Tapi ada sampai saat ini masih ada tukang jamu digendong. Di depan sini kadang ada. Ya, dan itu ibu yang sebelah di sini tukang jamu digendong. Ya, tapi dia udah ahli ya, nggak jatuh. Dan jamunya itu juga tertata dengan rapi. Kainnya itu juga luar biasa membungkus semua keranjang di belakangnya itu. Ya. Dan saya melihat tukang jamu waktu saya dulu ya udah lama sih ya. Dia nunggu. Ya, nunggu apa? Nunggu angkut Bapak Ibu. Ya. Dan itu ada naik di angkut yang saya tumpangi ya, dan dia duduk di depan. Saya diam, saya melihat luar biasa ibu ini. Dan saya berpikir bahwa keranjangnya itu yang besar itu, yang banyak jamu itu akan ditaruh. Karena saya lihat ibu ini udah tua. Saya lihat mukanya udah capek. Saya berpikir ibu ini naik angkut dan akan menaruh gendongannya itu. Tapi sepanjang perjalanan saya lihat sampai saya turun di depan Sunter Mall itu. Masih tetap digendong Bapak Ibu. Ya, masih tetap digendong. Podal masih ada space ya, masih ada tuh kosong. Ya. Saya dalam hati ini ibu ini bodoh atau gimana ya? Seharusnya secara manusia ya sudah capek ya, gendongan yang besar seharusnya untuk sementara taruh dulu, letakkan dulu. Supaya ada kelegaan, supaya badan agak segar sedikit. Tapi dia tetap gendong, saya nggak tahu, saya yakin pasti sampai dia turun dimanapun dia tetap itu gendong. Ya. Dan terkadang kita seperti tukang jamu menggendong itu. Ya. Kita tidak mau meletakkan beban kita yang berat itu. Kita tetap gendong. Terkadang kita masih seperti tukang jamu itu. Kita berdoa sama Tuhan. Tetapi kita masih bimbang. Kita masih ragu. Kita masih khawatir. Kita masih takut. Karena apa? Karena kita belum sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Kita belum meletakkan beban kita itu kepada Tuhan. Sehingga kita menjalani hari-hari terus merasa berat. Terus dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan. Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Yesus mengundang kita semua. Tanggalkan. Letakkan beban hidup kita. Berserah penuh kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari Daud. Coba kita buka Mazmur 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Daud berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Daud memberikan kesaksian kepada kita. Dia juga pernah mengalami beban yang sangat berat. Tetapi ketika Daud menyerahkan berserah penuh kepada Tuhan. Tidak hanya kelegaan, tidak hanya ketenangan dia dapatkan. Tapi ketika dia berserah penuh kepada Tuhan. Kita lihat di situ. Daud mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan pembelaan dari Tuhan. Tuhan akan bertindak. Garis bawah itu. Ia akan bertindak, akhirnya Tuhan membela hidupnya. Dia yang akan membela. Dia yang akan memelihara kehidupannya.
Kapan Tuhan bertindak? Kapan Tuhan membela kita? Kembali lagi kepada undangan Yesus ini. Ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya penuh kepada Allah, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membela kita. Daud merasakan. Bahkan Daud tidak cukup menulis dalam Mazmur 37, masih banyak di ayat-ayat lain. Contohnya dalam Mazmur 31 ayat 4. Mazmur 31 ayat yang keempat. Sebab Mazmur 31 ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ya. Jadi ketika Daud sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Di situ ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada tuntunan, ada bimbingan yang dari Tuhan. Jadi kuncinya berserah penuh kepada Allah. Tapi bukan pasrah ya Bapak Ibu. Ya. Makanya saya selalu sebelum mendoakan Bapak Ibu, saya selalu berkata, yuk kita berserah penuh pada Tuhan. Saya tidak mengajak pasrah, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di minggu kedua di bulan Januari ini, mari kita kembali belajar untuk berserah penuh kepada Allah. Dalam masa-masa sulit, sukar, apapun itu, Tuhan akan memberikan kelegaan, ketenangan, memelihara kita, membela kita. Kemarin saya mendapat kabar, bahkan saya udah 1 minggu ini juga sudah lihat di media sosial juga. Ya, dengan virus yang terjadi di Cina itu sampai sekarang. Ya. Dan saya hanya berdoa, ya. Jadi saya bukan saya enggak mau buat ketegangan lagi, ya, apapun itu. Kita semua ada dewasa. Kita semua sudah tahu, di HP media sosial sudah tahu. Kembali ke kita saja menanggapinya seperti apa. Ya. Banyak yang sakit. Ya, bukan berarti saya takut sakit, enggak. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan, kita tidak tahu ke depan ini. Seperti COVID dulu, kita juga enggak tahu. Ya, situasi ke depan nanti kita enggak tahu. Ya. Kemarin saya 5 hari, badan saya lemah. Ya. Memang sudah dari hari Sabtu minggu lalu. Ya. Minggu habis rapat perancang itu, saya udah meriang. Saya enggak puskesmas, saya minum obat dan vitamin. Ya. Malam jam 11 saya mulai meriang. Minum obat, paginya subuh mulai meriang lagi. Ya. Dan ketika saya udah mulai pulih, istri saya kemarin mulai meriang. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sehat. Ya. Jadi kalau berbicara tentang virus, ya emang virus itu ada. Kita harus berjaga-jaga. Dan saya bukannya bernubuat akan terjadi sesuatu nanti tahun ini. Enggak. Kita berdoa saja sama Tuhan. Sambil kita berjaga-jaga. Berserah penuh kepada Tuhan apapun yang nanti terjadi. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang terpenting adalah berserah penuh kepada Allah. Kalau Tuhan yang berkehendak, apapun bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Kita tidak bisa buat apa-apa selain berserah pada Tuhan. Ya. Tetaplah percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kalau kita percaya Allah kita Allah yang setia, hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita kembali berserah penuh kepada Tuhan.
supaya kita terus mengalami ketenangan, kelegaan, terus menikmati pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan pembelaan yang dari Tuhan. Saya senang dengan Daud, ya, karena dia benar-benar menghadapi hidup realita kehidupan, ya, pernah jatuh dalam dosa, tidak sempurna kehidupan Daud, lemah dia. Tapi luar biasa dia memberkati kita lewat tulisannya dalam kitab Mazmur. 1 Tawarik, 2 Tawarik. Dalam perjanjian lama kita lihat, bahkan iman Daud juga disinggung dalam perjanjian baru. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terbatas, kita lemah. Marilah kita berserah penuh kepada Tuhan. Ini adalah undangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami lewat ajakan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kami, tertanam di dalam hati kami, supaya kami boleh terus berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita respon firman Tuhan ini dengan satu pujian 230. Kita naikkan pujian ini. Nyanyian pujian nomor 230. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Bapak Ibu, sambil kita menaikkan pujian ini, kalau ada di antara Bapak Ibu mau didoakan, silakan maju ke depan, saya berdoa buat saudara. Kuserahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Ku serahkan pada Tuhan. Ku serahkan nafsu hidupku, Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milik-Mu, jadi milik-Mu, tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku. Nyawaku, roh dan jiwaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan.
serahkan kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, sambut hamba, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Biarlah pujian ini juga terus menguatkan kita. Mari kita serahkan tubuh, roh, dan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya setiap hari kita mengalami ketenangan dan kelegaan. Karena ada Yesus yang begitu setia di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, boleh bersama-sama melayani Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami boleh berdoa bersama-sama, membawa beban hidup kami, bahkan beban pergumulan gereja kami di tempat ini. Dan kami juga boleh datang, memberikan persembahan, berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini, dan biarlah rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kiranya kami semua boleh diberkati dan iman kami boleh kembali dikuatkan lewat ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami yang terbatas, yang lemah, yang tidak sempurna ini, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Membawa setiap
beban kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan mempercayakan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, sekolah studi kami, bahkan pelayanan kami. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami pertaruhkan sekali lagi semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus menolong kami, memberkati kami, memberikan kekuatan penghiburan bagi kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan gereja ini. Kami akan berpisah satu sama yang lain, dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami, menibahkan di rumah kami dalam keadaan yang baik, dan kami siap untuk menjadi berkat. Kami siap untuk menceritakan kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat. Biarlah mereka boleh percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kembali kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya hatiku berserah. Tuhan menuntun hidupku. Sekali lagi, Tuhan menuntun hidupku. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Saya balikan kepada panitia aja. Baik Bapak Ibu, saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk minggu ini. Hari Rabu besok ada ibadah jam doa bertempat di gereja jam 7 malam. Yang bertugas memimpin acara Saudara Aksel, renungan Bapak Pendeta Muda Komang Andreas. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa fajar jam 6 pagi, silakan untuk hadir. Yang bertugas memimpin acara Saudara Doni, renungan Bapak Aritan. Sorenya ada PKMB jam 6 sore, kegiatannya nonton bareng. PIC-nya Saudara Aksel, silakan untuk hadir kaum muda. Kemudian ada sekolah minggu di hari Minggu tanggal 19 Januari. Sekolah minggu dimulai jam 8:30 pagi, untuk petugas pembuka dan penutup akan diinformasikan di grup. Dilanjutkan ibadah umum jam 10 pagi, Inspiration keluarga Bapak Agus Riri Hena. Pemimpin acara Saudara Aksel, pemimpin pujian Saudari Angel, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Saudari Lingga, pembawa persembahan Ibu Nona Ibu Turi, doa persembahan Ibu Turi, pemusik Saudari Fani, nursery Saudara Doni, penerima tamu Saudara Denis, multimedia Saudari Tasya, online service Saudara Christian. Dan diinformasikan minggu depan setelah ibadah akan ada latihan paduan suara. Hari ini kalau Bapak Ibu keluar, ada teman-teman PKMB yang sedang mengadakan penggalangan dana untuk mendukung keberangkatan teman-teman kaum muda di bulan Juni, akhir Juni ke IBYC yang ada
yang akan diadakan di Surakarta. Mari kita dukung bersama-sama penggalangan dana teman-teman kaum muda. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Waktu